Bab 2 Tinjauan Pustaka. A. Pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Kajian pustaka adalah bahasan atau bahan-bahan bacaan yang terkait dengan suatu topik atau temuan dalam penelitian. Pentingnya kajian pustaka yaitu membedakan apa yang telah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan, menemukan variabel-variabel penting yang relevan dengan topik, menyintesis dan memperoleh suatu perspektif baru. Mengidentifikasi hubungan antara gagasan dan praktek, menentukan konteks topik atau permasalahan, merasionalisasikan pentingnya masalah, meningkatkan dan menemukan kata-kata subjek, memahami struktur isi, dan mengaitkan ide dan teori dengan penerapan. Bagian proposal yang membutuhkan kajian pustaka adalah kajian teori. Pada kajian teori berisi seperangkat konsep yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dalam penelitian dengan merinci hubungan antara variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksi fenomena tersebut. Kajian teori sering disebut segala sesuatu informasi tertulis atau teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel atau masalah yang diteliti digunakan sebagai rujukan dalam menentukan masalah dan kerangka berpikir sekaligus sebagai acuan atau landasan dalam penelitian. Cara mengkaji bahan pustaka dan menyusun kerangka berpikir. Pertama, cara mengkaji bahan pustaka yaitu mencari judul-judul hasil penelitian yang relevan, memilih dan memilah sumber pustaka yang paling relevan dari hasil penelitian, menyusun bahan pustaka mana yang paling sesuai untuk mendukung penelitian, menuliskan bagian kajian literatur, dan terakhir yaitu menyusun bahan acuan. Kedua, menyusun kerangka berpikir, yaitu menentukan variabel yang lebih detail, membaca buku-buku hasil penelitian, deskripsikan teori serta hasil penelitian, menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis, menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian, sintesa kesimpulan, dan kerangka berpikir. Aturan pengutipan penulisan berdasarkan body note, footnote, dan endnote. Pertama, berdasarkan body note atau catatan tubuh. Catatan tubuh menyatu dengan naskah, hanya ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup. Catatan tubuh memuat nama belakang penulis, tahun terbit buku, dan halaman yang dikutip. Contoh, jika nama penulis adalah Arthur Asa Berger, maka cukup ditulis dengan Berger. Ada dua cara menuliskan body note atau catatan tubuh. Cara yang pertama yaitu nama penulis, tahun terbit, dan halaman berada dalam tanda kurung, ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Jika kutipan ini merupakan akhir kalimat, maka tanda titik ditempatkan setelah kurung tutup catatan tubuh. Cara yang kedua yaitu nama penulis menyatu dalam naskah tulisan, tidak berada dalam tanda kurung, sementara tahun penerbitan dan halaman berada dalam tanda kurung. Model ini biasanya ditempatkan sebelum sebuah kutipan. Kedua, footnote atau catatan kaki, yaitu kutipan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulisannya menggunakan angka Arab yang ditulis kecil di atas pada kutipan atau pada format seperti kuadrat. Penulisan catatan kaki dilakukan dengan mencantumkan nama penulis, tahun terbit atau publish, judul buku, nama penerbit, kota penerbit, dan halaman dari kutipan. Penulisan gelar penulis atau pengarang tidak ditambahkan pada catatan kaki. Pada catatan kaki, judul buku ditulis dengan bercetak miring. Contoh penulisan footnote. Pertama dari buku, nama pengarang, judul buku atau kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbitan, halaman, dan nomor halaman. Kedua dari majalah, yaitu nama penulis, judul artikel, nama majalah, edisi, halaman, dan nomor halaman. Yang ketiga itu dari koran, nama koran, tanggal terbitan, halaman. Yang keempat yaitu dari internet.
Nama penulis, judul tulisan, diakses dari URL atau alamat web, pada tanggal atau tanggal mengakses, pukul atau waktu mengakses. Singkatan dalam footnote. Pertama, ibid. Maksudnya adalah di tempat yang sama dan belum diselingi dengan kutipan lain. Kedua, objek, yang artinya dalam karangan yang telah disebut dan diselingi dengan sumber lain. Ketiga, yaitu logcheat, yaitu digunakan jika kita menunjuk ke halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebut. Ketiga, endnote atau catatan akhir. Pada dasarnya, teknik penulisan endnote persis sama dengan footnote. Demikian pula, ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk footnote juga berlaku untuk endnote, termasuk ketentuan untuk penulisan daftar pustaka. Perbedaannya, endnote diletakkan di bagian akhir suatu karya tulis ilmiah. Contoh, nama akhir pengarang, tahun terbit karangannya, dan nomor halaman. Antara tahun penerbitan karangan dan halaman yang dikutip dibubuhi dengan tanda koma. Penelitian relevan dan cara penulisannya. Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Kegunaan penelitian relevan ialah untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan. Peneliti pun berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Cara penulisannya yaitu, penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Perlu dihindari terjadinya duplikasi penelitian yang mengarah pada plagiarisme. Penelitian yang digunakan bisa dari penelitian sendiri atau orang lain. Bagian penelitian yang digunakan sebagai penunjang ialah terletak pada bab 5 penelitian, yaitu pada bagian kesimpulan. Hal penting yang perlu ditulis yaitu data-data dari sumber atau laporan hasil penelitian, seperti dalam footnote atau daftar pustaka. Menurut Toto Shatori Nasehuddin, meliputi nama peneliti, judul penelitian, waktu melakukan penelitian, hasil penelitian, dan untuk kepentingan apa penelitian dilakukan. Hipotesis dan contoh. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang sifatnya masih praduga atau menduga-duga, sebab masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, kemudian melalui sebuah riset atau penelitian. Penyusunan hipotesis, yaitu pertama haruslah dirumuskan secara singkat, padat serta jelas. Kedua, harus menunjukkan adanya sebuah hubungan antara dua atau lebih variabel dalam penelitian. Ketiga, haruslah berdasarkan pada pendapat atau teori-teori dari pakar atau hasil dari penelitian lainnya yang relevan. Contoh hipotesis penelitian. Judul, hubungan kepemimpinan kepala sekolah dengan kompetensi profesional. Dari judul tersebut, rumusan masalahnya, apakah terdapat hubungan kepemimpinan kepala sekolah dengan kompetensi profesional? Kemungkinan jawaban dari rumusan masalah tersebut adalah H0, tidak terdapat hubungan kepemimpinan kepala sekolah dengan kompetensi profesional. HA, terdapat hubungan kepemimpinan kepala sekolah dengan kompetensi profesional.